Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindira Smiliambana dengan NIM B1D1 19075. Saya dari kelas 2019B. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, anatomi dan fungsi pankreas. 2. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas. 3. Enzim yang dihasilkan pankreas. 4. Cara pemeriksaan gangguan tubuh pankreas, praanalitik, analitik, pasca analitik. Dan yang terakhir, menginterpretasikan hasil pemeriksaan gangguan fungsi pankreas. Oke, baik, selanjutnya kita harus tahu apa itu anatomi dan apa itu pankreas. Nah, di sini saya akan jelaskan. Anatomi manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Nah, selanjutnya, apa itu pankreas? Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Nah, ini adalah gambar pankreas yang ada pada tubuh manusia. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai fungsi pankreas lebih lanjut dan gangguan yang dapat muncul jika pankreas mengalami kerusakan. Juga bagaimana cara menjaga kesehatan pankreas. Nah, pankreas berada di belakang rongga perut dengan panjang 18 sampai 25 cm dan memiliki bentuk memanjang menyerupai ikan. Fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksorin dan fungsi endokrin. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi eksorin. Kelenjar eksorin adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain dalam tubuh. Contohnya adalah kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Nah, yang kedua, fungsi endokrin. Sedangkan kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi jika pankreas rusak? Nah, di sini saya akan jelaskan. Pankreas yang sehat akan memproduksi enzim dan hormon dalam jumlah dan waktu yang tepat ketika kita makan. Namun, pankreas yang memiliki gangguan tidak mampu memproduksi enzim pencernaan secara optimal, sehingga penyerapan makanan juga terganggu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara menangani gangguan pankreas. Nah, di sini agar terhindar dari beberapa penyakit di atas, kita perlu menjaga kesehatan pankreas. Cara sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah gaya hidup yang dijalani. Ini bisa dilakukan dengan mengonsumsi makanan sehat dengan gizi yang seimbang, olahraga secara teratur, dan menjaga berat badan tetap ideal. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu hormon. Nah, di sini hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ termasuk organ reproduksi. Nah, hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Nah, selanjutnya fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Nah, di sini glukagon dan insulin. Nah, kita harus tahu apa itu glukagon dan insulin. Pada organ tanpa diabetes, hormon insulin dan glukagon bekerja sama untuk meregulasi kadar gula darah.
Insulin bekerja dengan cara menurunkan kadar gula darah, sementara glukagon memicu hati memproduksi glukosa yang disimpan untuk meningkatkan kadar gula darah. Nah, selanjutnya hormon apakah yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas? Nah, di sini saya akan jelaskan pada organ pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan dua hormon yaitu insulin dan glukogen. Nah, selanjutnya struktur pankreas apakah yang berfungsi sebagai organ endokrin. Nah, di sini saya akan jelaskan komponen endokrin pankreas terdiri dari sel pulau kecil atau pulau Langerhans yang membuat dan melepaskan hormon penting ke aliran darah. Dua hormon yang paling utama adalah insulin dan glukagon. Nah, selanjutnya mengapa pankreas tidak bisa memproduksi insulin? Nah, di sini saya akan jelaskan diabetes tipe 1 disebabkan oleh kelainan autoimun ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel pankreas yang sehat, sehingga pankreas tidak dapat menghasilkan insulin. Sementara itu, diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh tidak mampu menggunakan insulin dengan efektif. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang selanjutnya yaitu enzim yang dihasilkan pankreas. Nah, di sini kelenjar yang juga ikut berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan ialah kelenjar pankreas. Nah, enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas meliputi lipase, amilase, protase, dan tripsin. Nah, selanjutnya apa fungsi enzim yang dihasilkan oleh pankreas? Nah, saya akan jelaskan sebagai kelenjar eksokrin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Nah, enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya, enzim lipase untuk menguraikan lemak, kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein, serta amilase untuk menguraikan karbohidrat. Nah, selanjutnya pankreas adalah salah satu organ tubuh yang punya peran besar dalam pencernaan. Nah, organ yang terletak di belakang perut ini kira-kira besarnya seukuran tangan. Selama proses pencernaan, pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut enzim. Nah, enzim ini kemudian digunakan untuk memecah gula lemak dan pati. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi berikut, yaitu cara pemeriksaan gangguan tubuh pankreas praanalitik, analitik, dan pasca analitik. Nah, selanjutnya gangguan pankreas bisa membuat pankreas kehilangan kemampuan memproduksi dan melepaskan insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, kondisi inilah yang bisa berujung pada diabetes. Pada diabetes tipe 2, tubuh tak bisa menggunakan insulin sebagaimana seharusnya. Nah, selanjutnya praanalitik. Praanalitik adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang pengambilan, persiapan, penyimpanan, dan pengiriman spesimen. Nah, selanjutnya analitik. Analitik adalah segala sesuatu yang menyangkut cara kerja glukosa darah, meliputi metode pengujian glukosa, prinsip pemeriksaan, alat dan bahan, serta cara kerja. Nah, selanjutnya pasca analitik. Pasca analitik adalah kegiatan akhir dari proses analisis suatu sampel. Kegiatan pasca analitik meliputi membaca hasil. Nah, selanjutnya apakah penyebab kerusakan pankreas? Nah, di sini saya akan jelaskan penyebab utama dari penyakit ini masih belum diketahui. Namun, masalah batu empedu dan kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol bisa menjadi salah satu pemicu. Pada pankreatitis akut dan kronis, pankreas mengalami peradangan dan rusak karena zat pencernaan yang dihasilkannya sendiri. Nah, selanjutnya, jika pankreas rusak, apa yang terjadi? Nah, di sini saya akan jelaskan. Gangguan pankreas
bisa membuat pankreas kehilangan kemampuan memproduksi dan melepaskan insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kondisi inilah yang bisa berujung pada diabetes. Nah, selanjutnya adapun gejala pankreatitis akut, yaitu yang pertama demam, diare, mual dan muntah, gangguan pencernaan, perut membengkak dan sakit bila disentuh, kulit dan mata menguning atau penyakit kuning, jantung berdetak lebih cepat dari normal atau takikardia. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima atau yang terakhir, menginterpretasikan hasil pemeriksaan gangguan fungsi pankreas. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil USG pankreas, ukuran bodi sama dengan 2,05 cm, N sama dengan 1,5 cm, struktur reko jaringan normal, tak tampak klasifikasi, tak tampak nodul, ductus pankreatikus tidak melebar, gallbladder ukuran normal dibanding tak menebal, tak tampak batu CBD tidak melebar. Selanjutnya pemeriksaan laboratorium darah pada pasien yang dicurigai pankreatitis akut adalah pemeriksaan kadar amilase dan lipase. Enzim amilase diproduksi di pankreas berfungsi dalam proses pencernaan untuk mengubah fatty di karbohidrat makanan menjadi gula yang bisa digunakan tubuh. Sekian materi singkat dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.